Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai PSAK 46. Sebelum penjelasan dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Ponia dengan NIM 2019-50296. Yang kedua ada Antonio dengan NIM 2019-50301. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Rifki Arfianto dengan NIM 2019-50324. Yang keempat ada Diva Janistia dengan NIM 2019-50328. Yang kelima ada Helen Natalia dengan NIM 2019-50332. Dan yang terakhir ada Michael Ten dengan NIM 2019-50353. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PSAK 46. Nah, PSAK sendiri merupakan kepanjangan dari pernyataan standar akuntansi keuangan. 46 yang dimaksud merupakan nomor 46 yang resmi dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di PSAK ini mengatur cara perusahaan untuk melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, ada mengenai prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK 46. PSAK 46 ini menggunakan konsep accrual dalam mengakui beban, aset, dan kewajiban perpajakan. Nah, accrual merupakan cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan berdasarkan jumlah yang dibayarkan atau yang diterima saja. Sehingga, setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap memperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang maupun yang telah dibayarkan di masa sekarang ini. Karena itu, timbullah istilah aset dan pajak tangguhan. Artinya, prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46 mengharuskan perusahaan mengakui pajak penghasilannya yang kurang bayar dan pajak penghasilan yang lebih bayar dalam tahun berjalan. Selanjutnya ada mengenai tujuan dari PSAK 46. Yang pertama, ada mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Nah, dalam poin ini terdapat dua hal. Yang pertama, ada mengenai pemulihan dan penyelesaian jumlah tercatat aset dan liabilities di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, terdapat transaksi dan kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, poin kedua, pernyataan ini juga mengatur mengenai pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya. Lalu yang ketiga, ada perbedaan pengaturan dengan IAS 12 atau International Accounting Standard 12 mengenai pengaturan pajak final, SKP, serta penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan. Saya Helen Natalia, NIM 2019-50332, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ruang lingkup PSAK 46. Yang pertama, diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, tidak berlaku pada hibah pemerintah atau kredit pajak investasi, tapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Lalu, definisi. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya. Yang pertama, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Lalu ada akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan. Lalu akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Lalu, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Beban pajak adalah jumlah agregat pajak ini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada suatu periode. Pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Merupakan pajak penghasilan atau pajak terutang 1 tahun fiskal. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak liabilitas, lalu perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu aset. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonio dengan NIM 2019-50301. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Nah, jadi jumlah yang dapat dikurangkan ini untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi atau penghasilan kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat pemulihan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi atau penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka DPP aktiva ini adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Nah, contohnya ini kayak biaya perolehan mesin 400. Nah, untuk tujuan pajak, penyusutan mesin dikurangkan sebesar 80. Maka dasar pengenaan pajak mesin tersebut adalah 320, tinggal kita kurangkan. Lalu ada piutang bunga memiliki bunga tercatat 100. Nah, penerimaan bunga ini dikenakan pajak dengan kasar kas. Maka dasar pengenaan pajak pendapatan bunga adalah nihil. Lalu ada piutang usaha memiliki jumlah tercatat 300. Nah, pendapatan usaha terkait sudah termasuk dalam laba kena pajak. Maka dasar pengenaan pajak piutang usaha adalah 300. Kemudian jumlah tercatat piutang dividen dari entitas anak 200. Nah, dividen bukan objek pajak, maka secara substansi jumlah tercatat dikurangkan terhadap manfaat ekonomi. Dasar pengenaan pajak piutang dividen adalah 200. Lalu piutang pinjaman 200 juta, pembayaran kembali tidak mempunyai konsekuensi pajak, maka dasar pengenaan pajak piutang pinjaman adalah 200 juta. Nah, selanjutnya ini dasar pengenaan pajak tetapi yang liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode di masa depan atau yang akan datang. Nah, contohnya ini ada jumlah tercatat liabilitas jangka pendek termasuk beban yang masih harus dibayar sebesar 100. Nah, beban terkait akan dikurangkan untuk tujuan pajak dengan dasar kas. Maka DPP beban yang masih harus dibayar adalah nihil. Nah, kemudian jumlah tercatat liabilitas jangka pendek termasuk beban yang masih harus dibayar sebesar 100. Beban tersebut telah dikurangkan untuk tujuan pajak. Maka dasar pengenaan pajak atas beban yang masih harus dibayar adalah 100. Kemudian jumlah tercatat utang sebesar 100. Lunasan utang tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak. Maka dasar pengenaan pajak atas utang adalah 100. Nah, jadi apabila dasar pengenaan pajak kewajiban tidak begitu jelas, maka dasar pengenaan pajak tersebut ini dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam pernyataan PSAK 46. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan apabila pelunasan nilai tercatat kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai akibat pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak. Selanjutnya ini adalah DPP konsolidasi. Nah, jadi di dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ini ditentukan dengan membandingkan nilai yang tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi dengan DPP-nya. Nah, jadi jika entitas melaporkan menggunakan SPT konsolidasi, dasar pengenaan merujuk pada SPT konsolidasinya. Nah, jadi entitas menentukan dasar pengenaan pajak
merujuk pada SPT masing-masing entitas. Jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat SPT konsolidasi. Nah, jadi berhubung dengan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia tidak memperkenankan SPT konsolidasi, maka DPP aktiva dan kewajiban ditentukan dengan merujuk SPT masing-masing entitasnya. Nama saya Michael Tan dengan NIM 2019-50353. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengakuan pajak kini. Yang pertama itu, jumlah pajak kini yang belum dibayar itu harus diakui sebagai liabilitas. Maksudnya itu, kita kan emang wajib membayar pajak nih. Ternyata tuh kita nggak jadi bayar atau belum bayar gitu. Nah, jadinya kan kalau di pajak itu kita menjadi hutang kan ke mereka. Makanya kita harus mencatatnya di laporan keuangan sebagai utang. Lalu yang kedua itu ada apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Maksudnya itu tuh seperti kita ini kena pajak itu 500.000 misalnya. Nah terus kita punya uang di perusahaan itu 1 juta. Pas kita mau bayar ternyata kan lebih tuh, jadinya lebih 500.000. Nah 500.000 itu kan nanti masuk lagi kan ke kita, jadinya pemasukan itu tuh dari kelebihan itu kita jadiin aset gitu. Terus yang ketiga ada manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya, dan itu harus diakui sebagai aset. Nah maksudnya itu pas kita mengalami kerugian otomatis kan kita kayak gak jadi bayar pajak kan. Nah itu tuh nanti karena kita gak jadi bayar pajak, kita harus tarik kembali uang itu dan kita akuin lagi sebagai aset. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan temporer kena pajak. Nah semua perbedaan temporer kena pajak itu tuh diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer karena pajak yang berasal dari yang pertama itu dari pengakuan awal goodwill, lalu yang kedua adalah pada saat pengakuan awal aset dan liabilities dari suatu transaksi yang pertama bukan transaksi kombinasi bisnis, dan yang kedua adalah pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Nah, lalu perbedaan temporer itu terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan ventura bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraf 40. Nah, isi dari paragraf 40 itu adalah ada perbedaan temporer kena pajak atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan tidak memperkenankan pengakuan yang menghasilkan liabilities pajak tangguhan jika entitas induk, investor, dan venturer mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan besar kemungkinan bahwa perbedaan temporer tidak akan membalik pada waktu masa depan yang diperkirakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan temporer dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan itu diakui dari seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Nah, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga perbedaan temporer itu dapat dikurangkan dan dapat dimanfaatkan. Kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang pertama bukan dari transaksi kombinasi bisnis, dan yang kedua pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak. Namun jika perbedaan temporer dapat dikurangkan atau dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus diakui dengan cara khusus.
Baik, selanjutnya, saya Ponia dengan NIM 2019-50296 akan menjelaskan mengenai rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan atau unused tax credit. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi akan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan ini akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan. Yang pertama, apakah perusahaan mempunyai otoritas pajak yang sama? Lalu berikutnya, entitas akan mendapatkan laba kena pajak sebelum daluarsa. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugiannya ini dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluarsa. Lalu yang berikutnya, rugi karena kasus tidak berulang. Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan ini timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak berulang? Lalu yang terakhir, perencanaan pajak sehingga kompensasi dapat dimanfaatkan. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasinya ini dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa. Nah, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan si saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak dapat diakui. Selanjutnya, penilaian kembali aset pajak tangguhan tidak diakui. Pada setiap akhir periode pelaporan, perusahaan akan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan akan mengakui aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila ada kemungkinan besar kalau laba fiskal pada masa yang akan datang ini akan tersedia untuk pemulihan. Contohnya, perbaikan dalam kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode mendatang, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak dapat diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Perkenalkan, nama saya Diva Janistia dengan NIM 2019-50328. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pos yang diakui dalam laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, pajak ini dan pajak tangguhan akan diakui sebagai pajak penghasilan atau beban, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari yang pertama itu ada transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas. Atau yang kedua ada kombinasi bisnis selain akuisisi entitas investasi. Nah, sebagian besar aset dan liabilitas pajak tangguhan timbul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada satu periode, tetapi diperhitungkan dalam laba kena pajak atau rugi pajak pada periode yang berbeda. Pajak tangguhan yang timbul diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pos yang diakui di luar laba rugi. Pajak ini dan pajak tangguhan diakui di luar laba rugi jika pajak terkait pos yang ada pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laba rugi. SAK mensyaratkan atau mengizinkan pos tertentu diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Contoh tersebut itu misalnya perubahan jumlah tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri.
Lalu SAK juga mensyaratkan atau mengirimkan pos tertentu untuk dibebankan atau dikreditkan secara langsung ke ekuitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu tentang penyajian. Pada penyajian ini terdapat 4 cara, yaitu saling hapus, saling terpisah, beban pajak, dan selisih kurs. Pertama, saya akan menjelaskan tentang saling hapus. Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika yang pertama itu memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui. Dan yang kedua itu memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Walaupun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan juga diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak kini tersebut saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, ada penyajian dengan cara saling terpisah, yaitu aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya di dalam neraca. Selanjutnya ada beban pajak. Beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian yang terakhir adalah selisih kurs atas aset atau liabilitas pajak tangguhan luar negeri. Selisih kurs dari penjabaran aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu tentang PSAK 46. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.